Selamat malam teman-temanku semuanya, para pecinta Tasanaji berbudaya dengan keris. Teman-teman sekalian, sebetulnya keris ini sudah cukup lama dipegang saya karena memang secara nilai artistiknya, nilai artistik, nilai seni, ya. Begitu pula itu secara esoteri atau secara nilai spiritualisnya ini keris ini betul-betul kuat, teman-teman. Karena memang terlebih keris ini tergolong pada tangguh Purubaya. Purubaya itu adalah suatu kerajaan kecil yang berada di sepanjang Magetan, Madiun, Ponorogo, di kawasan daerah situ, dan merupakan kerajaan kecil yang dulu Panembahan Senopati Mataram pernah mengekspansi secara militer 2 kali. Namun 2 kali itu juga Panembahan Senopati dan pasukannya itu dipukul mundur oleh Purubaya. Saya penasaran, kenapa sebegitu hebatnya daripada kerajaan Purubaya ini? Setelah saya perhatikan dari sisi literasi yang berkembang di daerah, buku-buku yang berkembang menceritakan bagaimana dikdayanya pasukan Purubaya, ternyata letak daripada kekuatannya terdapat pada sisi spiritualis dan juga persenjataan dan juga pusaka-pusakanya. Nah, di depan Anda ini teman-teman merupakan salah satu pusaka, yaitu berganan atau stilasi. Stilasi itu pada edisi gandeknya itu terdapat ornamen hewan, yaitu ular besar. Kalau dinamakan orang dulu itu termasuk nogo. Nah, seperti apa kerisnya? Mari kita buka, teman-teman. Jadi ini teman-teman, ini adalah kerisnya. Coba kita perhatikan lebih dekat. Nah, ini terdapat nogo, kepala naga, yang memang kalau naga primitif itu memang seperti ini, teman-teman. Ya, nogo primitif. Saya 3 kali mendapatkan keris nogo primitif seperti ini. Dan ini tergolong pada tangguh Purubaya. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Kepala naga pada bagian gandek dinamakan nogo siluman. Karena apa? Karena di bagian badannya ini menghilang, teman-teman. Dinamakan siluman itu karena bagian badannya ini menghilang. Jadi bagian wilahnya ini terdapat hanya pamor saja. Terlihat pamor di sini adalah pamor pendaringan kebak, yang mana di sisi tengah wilah, di tengah wilah pada bagian pangkal dan juga pada ujung ini terdapat pamor tambal. Secara aspek filosofi, pamor tambal itu mengedepankan sisi menambal sebuah masalah yang pelik, masalah yang ruwet, masalah yang tidak kunjung usai. Nah, itu adalah kelebihan dari filosofi pamor tambal. Pendaringan kebak itu berhubungan dengan hal kerejekian. Pendaringan atau tempat beras kebak itu penuh. Jadi tempat beras itu penuh. Memang mengistilahkannya orang-orang Jawa itu berkenaan dengan benda, hewan, dan kejadian-kejadian alam. Sangat unik memang kalau kita nilai secara aspek filosofinya. Pendaringan kebak itu, saya ulangi lagi, berkaitan dengan kerejekian seseorang yang tidak akan pernah habis, dan juga menjadikan seorang itu seorang yang hemat dalam hal memanajemen keuangan. Oke teman-teman sekalian, ini adalah keris dapur nogo siluman berluk 7. Ya, 7 itu dalam bahasa Jawa pitu atau sebuah pitulungan, sebuah pertolongan. Seorang pun membuatkan keris berluk 7 itu bukan tanpa alasan. Pitulungan yang mengharapkan bagaimana siapa yang pun yang mengagem keris tersebut mendapatkan sebuah pitulungan. Dalam kesulitan apapun, dalam keinginan untuk mencapai suatu apapun, mendapatkan sebuah pitulungan, apa yang dicita-citakan segera tercapai. Sahabat-sahabat sekalian, keris nogo siluman itu mengistilahkan sebuah kekuatan besar, kedikdayaan, ya, kebijaksanaan, birowo, gagah merbawani, dan juga siluman itu dapat menghilang ketika dihadapkan pada suatu masalah besar. Lawan-lawannya pun menganggapnya, wah, kemana ini sang pengagem keris ini. Jadi keris tersebut memberikan sebuah kewibawaan besar dan juga mengelabuhi sang musuh. Wah, itu sangat besar sekali teman-teman.
Nah, keris nogo-nogo seperti ini, nogo siluman, nogo rojo maupun nogo sosro, kebanyakan memang diagem oleh para petinggi panglima perang di zaman dulu maupun keluarga-keluarga kerajaan di zaman dulu. Karena tidak semua orang dapat memiliki keris dengan pola ganan nogo siluman seperti ini. Karena peraturan di zaman dulu secara hierarki, teman-teman, orang-orang biasa tidak dapat mengagem keris seperti ini. Jadi hanya orang-orang besar yang dapat mengagem keris nogo siluman. Nogo siluman, dapur nogo siluman, Tangguh, Mataram, Mediun Purubaya sekitar abad ke-16, pamor pendaringan gebak, dan juga ada pamor tambalnya sehingga disebut Dwi Pamor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.